Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar yang setia, mari kita belajar bersama. Oke, kita buka dulu. Kita belajar dengan membaca soal-soal pilihan ganda. Oke, kita baca. Soal-soal tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Berikut ini yang berkaitan dengan kota Mekah adalah titik-titik. A. Tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim dan Ismail. B. Kota suci yang terdapat makam Nabi Muhammad. C. Kota dan terdapat bangunan suci Masjidil Haram. D. Tempat suci dan sebagai ibu kota negara Arab Saudi. Jawabannya adalah C. Kota dan terdapat bangunan suci Masjidil Haram. Oke, kita buka lagi. Ini. Oke, kita buka. Lanjut. Pada peristiwa Haji Wada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan yang sangat menyentuh hati. Salah satunya adalah pesan agar hidup berdampingan dan tidak bermusuhan. Berdasarkan peristiwa tersebut, sikap anak muslim sebaiknya titik-titik. A. Berteman dengan seagama saja. B. Mengerjakan ibadah haji setiap tahun. C. Bersyukur karena bisa berangkat haji. D. Menerima perbedaan yang ada di Nusantara. Jawabannya adalah D. Menerima perbedaan yang ada di Nusantara. Oke, kita buka lagi yang ini. Lanjut. Dalam pidato di Arafah, Rasulullah memberikan pesan kepada umatnya. Beliau mengatakan agar tetap berpegang teguh kepada dua hal yang membuat manusia selamat dan terhindar dari kesalahan. Dua hal tersebut sebagai sumber utama hukum Islam. Dua hal yang dimaksud adalah titik-titik. A. Sunnah dan ijma. B. Al-Quran dan Sunnah. C. Al-Quran dan sahabat. D. Sahabat dan keluarga. Kunci jawabannya adalah B. Al-Quran dan Sunnah. Oke, kita simpan lagi di sini. Lanjut. Ini dibuka lagi ya. Oke, lanjut kita baca ini. Terjadinya Fatu Mekah membuat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Hal ini disebabkan titik-titik. A. Rasulullah memaksa orang-orang Mekah untuk masuk Islam. B. Rasulullah menampilkan sikap menghormati penduduk Mekah. C. Penduduk Mekah tertekan dan ketakutan dengan pasukan yang banyak. D. Penduduk Mekah merasa keluarganya Nabi. Jawabannya adalah B. Rasulullah menampilkan sikap menghormati penduduk Mekah. Oke, kita simpan di sini. Lanjut, ini dibuka. Simpan di sini. Yang ini dibuka, simpannya di sini. Oke. Lanjut dibaca. Sesampainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya di Mekah, rombongan langsung melaksanakan tawaf.
Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas puncak Ka'bah. Peristiwa ini sebagai tanda titik-titik. A. Penguasaan kota Mekah oleh kaum muslimin. B. Terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. C. Kota Mekah telah diambil alih oleh Nabi Muhammad SAW. D. Kota Mekah diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah A. Penguasaan kota Mekah oleh kaum muslimin. Oke, ini kita simpan di sini. Oke. Lanjut, kita buka. Ini dibuka. Oke, kita baca lagi yang ini. Haji yang dilaksanakan terakhir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berpidato di Padang Arafah, dikenal dengan nama titik-titik. A. Haji Qiran. B. Haji Tarnatu. C. Haji Ifrad. D. Haji Wada. Kunci jawabannya adalah D. Haji Wada. Oke, kita simpan di sini. Yang ini dibuka, simpan di sini. Kok begini sih? Lanjut, ada lagi soal. Kita baca. Kita baca ya. Makna Fatu Mekah yang terdapat. Ulangi, makna Fatu Mekah yang benar terdapat pada pernyataan titik-titik. A. Penyerangan kota Mekah dengan kekuatan terbesar Nabi dan sahabat. B. Penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh seluruh penduduk Madinah. C. Ibadah haji yang dilakukan Nabi dan sahabat dalam jumlah yang besar. D. Penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad dan sahabat dengan damai. Kunci jawabannya adalah D. Penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad dan sahabat dengan damai. Lanjut, ini simpan di mana? Di sini aja. Oke, ini dibuka, simpannya di sini. Yang ini dibuka, simpannya di sini. Oke, lanjut. Ada lagi soal ini, dibaca lagi. Kita akan belajar menjawab soal-soal pilihan ganda. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, Nabi Muhammad lebih tenang dan fokus berdakwah di Madinah. 2. Tidak ada peperangan sehingga masyarakat lebih tenang dan aman. 3. Umat Islam di Madinah merugi karena tidak boleh berkunjung ke Mekah selamanya. 4. Memberikan keuntungan kepada kaum Quraisy untuk menyusun kekuatan. Manfaat perjanjian Hudaybiyah terdapat pada titik-titik. A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Kunci jawabannya adalah A, yaitu 1 dan 2. Dalam pernyataan ini, bagian 1 adalah Nabi Muhammad lebih tenang dan fokus berdakwah di Madinah. Dan yang bagian 2, tidak ada peperangan sehingga masyarakat lebih tenang dan damai. Jadi memang benar kunci jawabannya adalah A, 1 dan 2. Lanjut. Ini simpannya di mana? Ini simpan di sini aja. Ini dibuka, simpannya di sini. Oke, lanjut. Ini dibuka, simpannya di sini. Lanjut, ada lagi soal. Kita baca. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi dan memiliki tugas dan tanggung jawabnya sepanjang hidupnya. Adapun tugas manusia sebagai khalifah di bumi adalah titik-titik, kecuali
A. Memperluas ilmu pengetahuan dengan terus belajar sepanjang hayat. B. Menjaga akal, pikiran, dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong dan menjaga persatuan dan kesatuan. D. Menikmati hidupnya di dunia karena sungguhnya hidup ini hanya sementara. Kunci jawabannya adalah D. Menikmati hidupnya di dunia karena sungguhnya hidup ini hanya sementara. Oke, tapi jangan salah tanggapi ya, karena D ini kan adalah jawaban kecuali ya. Sementara tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini termasuk bagian A, B, dan C, yaitu pertama, tugasnya manusia sebagai khalifah adalah memperluas ilmu pengetahuan dan terus belajar sepanjang hayat. Kedua, menjaga akal, pikiran, dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong dan menjaga persatuan dan kesatuan. Kecuali yang tidak termasuk tugas dan tanggung jawabnya manusia sebagai khalifah adalah D. Menikmati hidupnya di dunia karena sungguhnya hidup ini hanya sementara. Jadi tak perlu menikmati hidup saja. Jangan beranggapan bahwa hidup ini hanya sementara. Sehingga ulangi ya, memang kita hidup ini hanya sementara. Jadi jangan hanya menikmati hidup kalau di dunia ini. Kita juga harus menuntut ilmu pengetahuan, kemudian menjaga akal, pikiran, dan hati. Kemudian kita harus berbuat adil, saling menolong antara sama, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, lanjut. Ini kita simpan di mana ya? Simpan di sini aja. Lanjut. Ini dibuka, simpannya di sini. Yang ini dibuka, simpannya di sini. Oke, ada lagi ini. Kita baca. Lanjut. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Jika ada perbedaan, oke, ulangi soalnya ya. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Jika ada perbedaan, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kita harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Sebab perilaku ini hanya akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu, jika ada permasalahan sebaiknya A. Diselesaikan dengan jalan musyawarah. B. Mengklaim tindakan orang yang berbuat salah. C. Mengancam orang lain agar mereka mengikuti pendapat kita yang benar. D. Cuek pada pendapat orang lain. Kunci jawabannya adalah A. Diselesaikan dengan jalan musyawarah. Oke, teman sahabat yang setia. Jadi, pada soal ini kita bisa mendapat pelajaran bahwa dalam diskusi kelompok atau dalam musyawarah, menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Jika ada perbedaan, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kita harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Sebab perilaku ini hanya akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu, jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah. Jangan main hakim sendiri. Jangan hanya mengklaim tindakan orang lain berbuat salah. Jangan mengancam orang lain agar mereka mengikuti pendapat kita. Kita merasa pendapat kita benar. Jangan cuek pada pendapat orang lain. Kita harus menghargai. Jadi untuk jawaban ini, jawaban paling benar adalah A. Diselesaikan dengan jalan musyawarah. Oke, kita simpan di mana ya?
Ini kita simpan di sini. Ini simpannya di sini. Yang ini simpan di sini aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Belajar ya. Selamat belajar di rumah dengan baik. Membaca soal-soal itu juga adalah belajar. Sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.